Berbicara tentang satu tema, tentang tetaplah kuat. Sama-sama katakan dengan saya, tetaplah kuat. Lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, lihat. Puji Tuhan, ini mulai hidup nih jemaatnya JCC nih. Belum disuruh udah langsung ngomong tetaplah kuat, tetaplah kuat. Keren, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Belum ada perintah udah langsung ngomong tetaplah kuat, tetaplah kuat. Ayo Bapak Ibu Saudara, tengok kanan kirinya, bilang tetaplah kuat. Sekali lagi, yang udah ngomong gitu ngomong ke sebelahnya, kamu harus tetap kuat. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Siapa di sini yang merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat? Angkat tangan kanannya. Dahsyat ya Bapak Ibu ya. Saya tiap minggu bisa nangis nih. Bangku kosong akan Tuhan kasih jiwa-jiwa hidup ya. Hadirat Tuhan menarik jiwa. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan, belum semua, Tuhan berjalan di depan hidup saya. Amin saudara. Mau orang di sebelah kanan kita ingin hancurin hidup kita, mau orang di sebelah kiri kita menjelekkan hidup kita, kalau Tuhan yang berjalan di depan hidup kita, maka tidak ada yang bisa merendahkan dan mengalahkan hidup kita. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan tentang bagaimana hidup kita dilingkupi kebaikan Tuhan. Di depan hidup kita ada Tuhan, di belakang hidup kita ada Tuhan, di tengah-tengahnya juga ada Tuhan. Tangannya memberkati hidup kita. Amin. Jadi saudara dan saya setiap hari dikurung oleh kebaikan Tuhan, demi kebaikan Tuhan. Dan sorry to say, mungkin orang lain atau pemuka agama lain atau gereja lain tidak sepakat dengan kami, tetapi saya mewakili gereja ini selalu berkata bahwa sebesar apapun kesalahan Bapak Ibu Saudara, jauh lebih besar kasih Tuhan. Bukan berarti kita hidup di dalam kesalahan, tetapi percayalah, karena kebaikan Tuhan yang besar kita disadarkan kita gak boleh hidup di dalam kesalahan lagi. Setuju Bapak Ibu? Oleh karenanya saya senang sebagai anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang disayangi Tuhan. Di depanku ada Tuhan, di belakangku ada Tuhan, di atas kepalaku ada Tuhan, kanan kiriku ada Tuhan. Kalau Tuhan di pihakku, firman Tuhan katakan, siapa yang dapat merendahkan aku? Amin. Ya paling ada 1-2 orang yang ngomong, dia kan orangnya kan tukang mabuk, tukang pukul istri dan lain sebagainya. Saudara jangan lekas-lekas tipis telinga, percayalah Tuhan yang akan pulihkan indah pada waktunya. Amin. Karena hidup saudara dan saya tidak ditentukan apa kata manusia, melainkan sesuai dengan firman-Nya yang hidup. Hidup saudara dan saya ditentukan karena janji firman-Nya. Amin saudara. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan, belum semua, Tuhan tidak meninggalkan hidup saya. Amin. Saudara jangan pernah berpikir, kapan sih saya disembuhkan Tuhan, kok kayaknya lama banget, kapan sih rumah tangga saya dipulihkan. Sepertinya Tuhan gak jawab. Saudara, Tuhan gak tinggalin saudara. Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saudara detik ini juga. Tuhan bisa sembuhkan sakit kita hari ini juga. Tuhan lagi mau berkasih-kasihan dengan kita saudara. Oh berarti Tuhan ingin lihat kita susah dong? Enggak. Kecelakaan, sakit, penyakit dan lain sebagainya bukan berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari Tuhan.
Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau Bapamu yang jahat saja di dunia tahu bahwa bagaimana memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu di sorga, Dia pasti memberikan jauh lebih yang terbaik dari bapak-bapak di dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Putri saya Lovely pengen bilang sama saya, papi, aku bajunya udah kekecilan. Saya siapkan yang jauh dari apa yang dia minta. Saya loh, Bapak di dunia. Apalagi Yesus Kristus kita. Sampai hari ini dia dipelihara Tuhan. Kalau putri saya pun dipelihara Tuhan, saudara pun akan dipelihara Tuhan. Kalau hidup kami dibela oleh Tuhan, saudara pun akan dibela oleh Tuhan. Oh terang aja pastor itu keluarga pendeta, di mata Tuhan saudara dan saya adalah anak kesayangannya. Sama-sama katakan dengan saya anak kesayangan Tuhan. Belum semua, harus pede. Di gereja ini semua jemaat harus pede. Saya anak kesayangan Tuhan, saya dicintai Tuhan. Jemaat Jesus Christ gak boleh ngomong jelek-jelek begini. Gak ada sejarah itu di gereja ini. Saudara gak jelek, saudara disayangi Tuhan. Kalau saya jadi saudara saya teriak amin. Gak boleh ngomong di jemaat sini jelek-jelek begini nih. Gak boleh. Karena saudara diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Meskipun mancungnya ke dalam tetap baik. Amin. Meskipun itu hidungnya pesek pastor. Bukan, mancung ke dalam. Ya pesek juga pak. Enggak, saya gak iman itu. Mancungnya beda aja, yang satu keluar, yang satu agak ke dalam. Bible berkata janganlah takut dan janganlah patah hati. Hari ini kita berbicara tetaplah kuat. Saudara, sebagai orang percaya, saudara perlu ketahui bahwa yang namanya masalah itu biasa. Sama-sama katakan dengan saya, masalah itu biasa. Amin. Big question is, kenapa masalah itu biasa bagi orang percaya? Jawabannya sederhana. Karena saudara dan saya punya Yesus yang luar biasa. Bang Deden percayalah, indah pada waktunya Tuhan, abang pasti dipulihkan Tuhan. Amin. Tuhan punya rencana-rancangan yang indah buat abang. Jangan pernah berpikir, saya dosa, saya punya salah, saya begini dipukul Tuhan, saya dihajar Tuhan, saya dihantam Tuhan, saya terkutuk. Enggak. Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Berkali-kali kita buat salah sama Tuhan, berkali-kali juga Tuhan bilang, I love you so much. Yang setuju katakan amin. Berkali-kali kita buat kesalahan sama Tuhan, berkali-kali juga Tuhan bilang sama kita, sama saya, aku gak lihat masa lalumu. Amin. Semua pelanggaran kita, kata firman Tuhan, Dia buang ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Seperti kain kirmizi yang merah, Tuhan putihkan seperti bukan hanya tisu saudara, seperti salju. Makanya jangan ada lagi jemaat Jesus Christ yang berkata, aduh pastor dosa saya tuh gede banget, aborsi berkali-kali, cerai berkali-kali dan lain sebagainya. Saudara tetap percaya Tuhan cinta mati sama kita. Berarti enak dong hidup dalam dosa. Orang kalau udah melihat kebaikan Tuhan. Sekarang gini saudara, siapa di sini jemaat Tuhan yang pernah ditraktir sama temannya? Angkat tangan kanannya. Kalau angkat tangan tuh tinggi-tinggi Bapak Ibu. Di sebelah kita dekat ini, kita area ring 1 Bapak Ibu, dekat Istana Negara. Kalau bendera putihnya setengah, bendera merah putihnya setengah tiang, itu tanda ada yang mati saudara. Kalau saudara angkat tangannya setengah tiang, saudara lagi nyumpahin saya mati. Siapa yang pernah ditraktir oleh temannya? Angkat tangan kanannya. Amin saudara. Saudara seneng gak ditraktir? Seneng kan? Ini saudara yang jamin kita adalah Tuhan. Setiap hari Dia akan berikan kebaikan bagi saudara dan saya.
Kalau teman aja yang traktir kita, entar traktir, entar nggak traktir kita seneng, apalagi Tuhan, saudara. Setiap hari Dia menyediakan apa saja yang saudara dan saya perlukan. Setuju, katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya punya Yesus yang luar biasa. Masalah kita biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor Verona punya masalah gak? Ada. Ada pergumulan gak? Ada. Tapi sorry to say, maafkan saya gak mau fokus sama masalah. Bukan saya lari dari masalah, saya fokusnya saya ganti. Frekuensinya saya ganti. Saya fokusnya ke Tuhan Yesus. Saya fokusnya kepada janji firman Yesus. Saya fokusnya kepada anugerah dan pertolongan Yesus. Saya yakin, saya percaya orang di kiri saya ingin sandung saya. Orang di kanan saya ingin jatuhin saya. Ekonomi lagi sulit. Mungkin saudara belum dapat pekerjaan, harus bayar kontrakan, cicilan A, B, C, D, E, F, G. Saudara, kalau fokusnya kepada Tuhan Yesus, fokusnya kepada aku punya Tuhan yang besar, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, suka nggak suka, terima nggak terima, pintu mujizat terbuka dan engkau akan menerimanya. Amin, saudara. Wah, ini Pastor Verona jago khotbahnya. Saya ngalamin, saudara. Ini saksinya istri saya. Ini saksinya duta-duta Kristus yang melayani bareng saya. Saudara, masalah itu biasa. Hari Senin besok pasti ada masalah. Hari Selasa juga pasti ada masalah. Hari Rabu pasti ada masalah. Sampai kapan masalah itu ada? Sampai kita mati. Bahkan orang mati pun meninggalkan masalah. Harus beli tanah kuburan, beli peti, panggil pendeta. Saudara tahu, semuanya itu butuh biaya, betul? Tapi jangan takut. Yesus bilang sama murid-murid, sama kita juga, Salomo dalam segala kemegahannya tidak didandani seindah bunga di padang. Artinya, aku Tuhan yang akan menyertai hidupmu. Aku Tuhan yang akan memberkati hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Ingat aja saudara, ketika masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita, jangan pernah bilang begini, oh Tuhan lagi uji saya. Jangan sok kuat gitu. Kita ini bukan levelnya Tuhan. Mungkin saudara selama ini salah, mungkin bukan salah, mendengar berita itu. Oh, kalau saudara lagi mengalami ini, saudara lagi diuji Tuhan. Percaya saudara gak kuat. Tuhan gak suka nguji anak-anaknya. Yang Tuhan suka adalah menyertai anak-anaknya melewati ujian demi ujian, supaya kita pada akhirnya lulus sempurna seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau saudara suami istri lagi ada masalah, lihat suami, lihat mukanya suami, lihat mukanya istri, bilang dalam hati, biasa. Coba suami istri yang duduk sebelahan, coba lihat kanan, lihat muka wajah istrinya atau suaminya gitu, lihat. Biasa, dia suka begitu. Kalau jam 12 suka ngamuk-ngamuk. Biasa. Udah yang jomblo-jomblo gak usah ketawa, lo gak ngerti. Ini urusan bapak-bapak nih sama ibu-ibu. Amin gak? Loh, kalau yang udah menikah anggukannya kenceng, amin. Waduh, kalau bini gue mah pendeta dari terbitnya matahari sampai terbenamnya ngoceh dulu. Kalau belum dijepret karet belum berhenti dia. Saya kalau ngeliat istri saya begini, biasa. Yang begitu orangnya. Amin saudara. Sebaliknya istri saya ngeliat saya juga, biasa kelakuan laki gue emang kayak begitu. Meskipun dia gembala sidang, biasa. Ya sayang. Makanya rambutnya udah banyak uban tuh. Saudara, yang paling perlu saudara dan saya sadari, kita punya Tuhan yang luar biasa. Masalah boleh ada. Kita boleh diudak-udak. Bayar lo utang. Buka, lihat, biasa. Emang begitu? Betul gak? Istri saya, dulu waktu kita punya utang juga, maaf ya. Monyet, bayar loh.
Kalau nggak punya duit, jangan ngutang. Anjing loh. Bener gak? Salah gak orangnya? Enggak. Memang dia kerja untuk itu. Itu biasa saudara. Tapi kalau tiba-tiba Ibu Mega, dari siapa ya? Dari bank. Mau ngapainnya? Mau nagih utangnya. Kenapa Mas nagih utang? Oh, jangan galak-galak. Terus kenapa Mas? Iya kalau bayar syukur, nggak bayar wis ya udah. Minggu depan tak tagih lagi. Itu bukan debt collector, itu mince. Ini pasti akan nagih saudara. Betul gak? Yang ngomong betul nih ketagih dulu nih. Ini salah itu salah gimana sih Pak Gem? Bayar. Biasa. Makanya hadapi. Nanti saya bayar ya. Hari ini belum punya uang. Habis ketemu orangnya, saudara balik badan bilang sama Tuhan, ini biasa Tuhan. Engkau yang luar biasa. Engkau pasti kasih aku berkat. Saya ingat banget saudara, saya lagi gak megang uang banyak-banyak amat. Berapa bank kita? 6, 7 ada. 8 bank saudara. Atau kredit. Bukan buat foya-foya untuk hidup. Bayar 1 datang 1, bayar 1 datang 1. Isinya anjing semuanya. Anjing lo, anjing gua makan. Babi lo, nambah 2 bakul gua. Biasa digituin. Aduh, masuk mobil istri bilang, "Dir, ini harus bayar nih 7 juta. Saya diam aja di mobil. Saya bilang sama Tuhan. Ini musiknya begini nih. Waktu itu saya di mobil saya bilang gini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus. Nangis saya saudara. Apa yang harus ku nangis? Perasaan kemarin gue baru bayar 15 juta. 2 hari kemudian ditagih lagi 7 juta. 8. Udah mau bagaimana? Anjing lo. Kita positif aja. Anjing saya makan bos. Akhirnya saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan gimana? Samperin semua bank. Sampai kita bayar. Saudara, dalam waktu 3 bulan. Lunas tuh semua. Kita bukan buat foya-foya. Memang buat hidup. Memang gak ada uang. Tapi seperti pujian yang suka saya katakan. Aku punya Tuhan yang besar. Semua yang telah berjanji dan sanggup. Jangan pernah salahkan banknya, jangan pernah salahkan debt kolektornya saudara. Mereka hanya bekerja sesuai dengan porsinya. Kita harus bertanggung jawab. Saya mau ajarin jemaat di sini dewasa. Amin. Jangan mau hutangnya aja begitu ditagih. Aku tagih dalam nama Yesus, keluar. Kata debt kolektornya, kita ditengking dalam nama Yesus, emang kita setan? Kita kan juga kerja bu. Bilang aja nanti kita bayar. Amin. Kita bikin surat OJK ya, bikin surat apa gitu. Selesai. Waktu saya netes air mata tuh saudara di mobil. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus. Udah tuh tiba-tiba masuk. Teng. Gak selalu, gak mesti, gak selalu tiba-tiba masuk. Pastor makasih pelayanannya ya, ini berkatnya. Langsung bayar saudara. Marah-marah bukan solusi. Menyadari kebaikan Tuhan itu jawabannya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang besar.
Saya punya Tuhan yang luar biasa. Big question is, mengapa kita harus tetap kuat dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini? Ekonomi lagi sulit, pandemik begini gak kelar-kelar, variannya bermutasi terus. Betul Dokter Sihar ya? Ada dokter nih, spesialis jantung. Kalau saudara punya masalah usus, jangan ke dia ya, spesialis jantung. Kenapa kita harus bertahan saudara? Kenapa kita harus tetap kuat? Yang pertama saudara, karena Tuhan berjalan di depan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan berjalan di depan hidup saya. Amin. Saya mau kasih contoh Dokter Sihar boleh sini. Sahabat saya, Dok sini Dok. Ya Dokter Sihar, nggak ada lagi di sini, cuma satu. Cuman dokter, ini Dokter Sihar, ahli jantung. Iya. Ini Dokter Sihar, anak kesayangan Yesus. Katakanlah saya Yesus Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang berjalan di depan Dokter Sihar, jalan aja Dokter Sihar. Saya tahu gak kira-kira waktu dia lapar? Jawab dong. Cinta Laura bete deh kalau digini. Jawab dong. Oke, jalan terus Dok. Jalan. Waktu dia sakit, kira-kira saya akan sembuhkan gak? Apa saya syukurin? Awas dan sembarang ngomong, syukurin. Pasti disembuhkan. Saudara tahu yang pegang tangan ini adalah tangan yang kuat. Namanya tangan Tuhan Yesus. Nah, kenapa saudara menjalani hidup ini stres, depresi, tertekan? Kok saya gak sembuh-sembuh ya? Kok rumah tangga saya kayaknya gak pulih-pulih ya? Kok ekonomi saya gak pulih-pulih? Karena saudara fokusnya kok saya. Sekali-sekali saudara ubah frekuensinya. Sekali-sekali saudara rubah tatapannya, imannya, pengharapan, pandangannya. Bahwa di tangan saudara ada tangan yang tak kelihatan tapi pegang kita sampai mati. Waktu kita sakit kita berkata ada Tuhan yang pegang tangan saya dan Tuhan gak mau saya sakit. Karena tubuh saya bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Amin. Ya kita harus berobat, kita harus pergi ke dokter. Lebih daripada itu semua saudara harus sadar yang pegang tangan kita adalah tangan Tuhan yang kuat yang berjalan di depan kita. Amin. Selalu saya analogikan saudara, selalu saya analogikan yang sederhana. Ini kan jalur protokol. Terima kasih Pak Dokter. Tuhan berkati ya anak kesayangan Tuhan Yesus. Kalau saudara dari Medan Merdeka ini sampai Sudirman ujung saudara, Polda sana. Kalau rombongan pemerintahan lagi datang, depannya itu ada patwal ya, ada BM. Tut. Itu harus minggir bos, minggir. Demi kepatuhan dan menghargai dan menghormati pemerintahnya ada, minggir. Nah ini yang jalan di depan kita, Tuhan di atas segala Tuhan. Sakitmu harus minggir, masalahmu harus minggir. Amin. Pergumulanmu harus minggir karena Tuhan ingin berjalan di depan kita. Dia jalan di depan kita tuh meratakan gunung-gunung, mematahkan palang-palang besi, menghancurkan tembok tembaga. Ya tapi pintu saya sudah tertutup, dia akan buka pintu yang baru. Saudara tahu Ishak itu dimusuhi, pintunya ditutup. Manusia boleh tutup pintunya, Tuhan yang buka. Amin. Saudara tahu Yusuf dijahatin, dibuang. Tapi Tuhan ambil, Yusuf gak dianggap, Tuhan anggap. Setuju saudara? Yang kedua saudara, kenapa saudara dan saya harus bertahan? Ini saya suka. Karena Tuhan pasti membela hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti bela saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti bela saya. Dengerin baik-baik, saya tutup dengan ini. Satu kali ada cerita dalam Bible. Ada seorang tokoh Bible bernama Abram yang diganti Tuhan menjadi Abraham. Dia punya istri namanya Sarai, diubah Tuhan menjadi Sarah. Dengerin saya baik-baik dan jangan salah mengerti firman Tuhan ini. Waktu dia masuk ke tanah Mesir,
Abram bilang sama Sarah, nanti kalau Firaun tahu, Raja Mesir bilang kamu saudaraku ya. Saya mau tanya nih sama istri-istri, kalau punya model suami kayak begini kira-kira diapain bu? Tuh langsung ngomong pecat. Yang pertama, Abraham gak mengakui dia sebagai istrinya, tapi dia diakui sebagai saudara. Secara garis memang saudaranya, tapi secara gentleman dia harus akui, ini istriku. This is my wife. She is my wife. Sekarang saya mau tanya bapak ibu saudara, tiba-tiba ada seorang raja, penguasa, punya jabatan, punya segala-galanya, ngelihat perempuan cantik, respon laki-laki gimana pak? Puji Tuhan perempuan semua di sini. Pria-pria, kalau ngelihat perempuan cantik, dari jidat sampai bawah bening semuanya. Orang apa cendol pak? Tuh, Reza sama Albert aja bilang mau. Maunya kayak serigala, mau. Kira-kira kalau ngeliat perempuan cantik gimana bapak-bapak? Udahlah jangan sok kudus lah. Kira-kira kalau ngeliat perempuan cantik bagaimana? Gimana ya pastor, saya biasa lihat firman Tuhan sih. Astaga. Normalnya pasti suka bos. Bener gak? Apalagi udah keluar dari mulutnya Abraham, perempuan ini tak bertuan, artinya gak punya suami. Tiba-tiba datang ini si raja, dia lihat, boljuk nih, boleh juga gitu kan. Saudara tahu malam-malam Firaun disamperi Tuhan loh lewat mimpi. Dia bilang begini, kalau kamu berani ambil perempuan itu, istri dari seorang nabi, aku bunuh kamu. Saya mau tanya nih sama bapak ibu saudara, yang buat salah siapa? Yang gak ngakuin bininya siapa? Jangan lemas-lemas. Yang tidak mengakui Sarah sebagai istrinya siapa? Yang mau dibunuh Tuhan siapa? Kok gak nyambung ya? Yang harus disikat siapa sama Tuhan? Yang kurang ajar siapa? Yang mau dibunuh siapa? Kok gak nyambung ya? Yang kedua, habis ini saya close. Dia jalan-jalan lagi nih. Ada raja namanya Melkisedek. Yang kedua kali dia ngomong yang sama bos. Sar, nanti kalau orang tanya, jangan bilang lo bini gua. Lo bilang kayak sepupu gua, kayak apa kayak. Oke. Laki-laki normal ya, Pastor William ya, Pak Dokter ya, Bang Deden. Kalau lihat perempuan cantik, pasti suka. Kalau perempuannya model maaf ya kayak truk tronton juga, dia lewat bolak-balik 60 kali lagi dari pagi sampai malam. Tuh laki gak mau saudara. Tapi ini cantik, wangi, bersih, tinggi semampai, aduhai gitu loh. Sikat. Jawaban yang bagus itu. Saudara tahu, tertariklah Melkisedek. Dan Melkisedek tahu dia tidak bertuan, tidak bersuami. Malam-malam Tuhan datang Bapak Ibu. Dia bilang, "Hei, aku bunuh kamu." Melkisedek bilang sama Tuhan, "Apa dosa salah saya? Justru kamu gak berdosa, kamu gak bersalah. Kamu jangan ambil perempuan itu." Yang bajingan siapa saudara? Melkisedek atau Abraham? Abraham atau Firaun? Tapi kenapa yang dibela Abraham? Sesalah-salahnya kita, Tuhan tetap bela kita. Saya jadi saudara, saya tepuk tangan buat Tuhan. Makanya jangan pernah bilang, aku orang berdosa, aku salah, aku banyak dosanya, aku begini, aku begini. Dia akan tetap bilang, I still loving you. Urusan dosa nanti Tuhan akan beresin. Yang penting you realize about my goodness. Tuhan berkati.